Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Oke, ready semua? Belum. Oh, maaf. Ya. Oke. Bang, mungkin seperti apa ini menanggapi somasi yang dilayangkan? Ya, alhamdulillah tadi aku udah ke atas ya ke LMKN, diterima dengan baik. Alhamdulillah LMKN keren banget. Jadi aku serahkan somasinya ke LMKN, diterima. Di atas tadi dikasih penjelasan sama pihak LMKN bahwa kami pengusaha karaoke, semua industri hiburan ya, itu dipayungi oleh LMKN, dilindungi oleh undang-undang, ada pasalnya juga. Jadi kami sejauh ini merupakan usaha yang legal, bukan ilegal. Nah, perihal untuk pembayaran royalti itu bisa para pencipta lagu ke LMKN langsung, bukan ke kita, karena kita rutin terus bayar terus ya. Jadi sampai detik ini tidak ada yang kami langgar mengenai karya atau hak cipta, tidak ada. Jadi sudah clear, kita sudah ke atas, LMKN juga sudah lihat berkas-berkas kita, valid, dinyatakan memang kami legal dan kami tidak bersalah. Dalam arti tidak ada pasal yang kami langgar. Jadi kita tidak ada kesalahan mengenai penggunaan lagu. Karena ada di pasal berapa, Pak? Dari pasalnya ada di sini, boleh dilihat. Dari LMKN langsung. LMKN langsung. Nah, ini coba dibacain ya. Ini pasal berapa ini? 87. Oh ya, pasal 87 dari LMKN ya. Iya. Nah, di sini penggunaan hak cipta. Di sini kita sudah diatur bahwa kita dilindungi selama kita menjadi anggota dan bayar rutin ya. Itu hak-hak penyanyi pencipta sudah kita bayar semua. Kalau misalkan ada pencipta yang menanyakan jumlahnya atau gimana, itu langsung ke LMKN, bukan ke kita. Bang, itu termasuk yang dibayarkan itu lagu Usman juga atau seperti apa, Bang? Kalau itu langsung ditanyakan ke LMKN sebenarnya, karena bukan ranah kita. Nah, sekarang gini, pencipta lagu, ini lagu kan banyak ya, ratusan ribu lagu, bahkan mungkin jutaan lagu. Pencipta lagu itu juga banyak, ratusan ribu juga. Kebayang kalau setiap pencipta lagu somasi, itu karaoke di Indonesia nggak ada. Bukan hanya karaoke, tempat hiburan nggak ada, restoran yang nyetel lagu nggak ada. Ya kan sibuk ngurusin itu aja. Jadi regulasinya kan pasti berantakan kan. Makanya sama pemerintah dibentuk LMKN, lembaga yang resmi dipayungi oleh pemerintah. Dan saya termasuk orang yang hadir saat pembentukannya di Polda saat itu. Ada teman-teman artis banyak, ada Mbak Inul, ada Ahmad Dhani, semuanya hadir saat itu. Makanya setelah LMKN terbentuk sudah tidak ada lagi tuh somasi-somasi outlet. Baru kali ini ada lagi somasi. Makanya tadi aku sih sebenarnya agak kaget ya. Baru ngirimin somasi terus langsung preskon segala macam. agak bingung juga maksudnya. Mungkin siapa Pak Usman ya. Mungkin Pak Usman belum tahu atau gimana. Terus somasinya juga dilayangkan ke Ayu Ting Ting, padahal kan pemilik brand karaoke kan aku nih ya kan. Mungkin harus cari tahu dulu siapa sih pemilik brand Ayu Ting Ting karaoke sebenarnya. Salah kayak lagunya Ayu Ting Ting ya, alamat palsu. Jadi yang harus dituju sebenarnya manajemen Ayu Ting Ting karaoke, personalnya ke aku langsung. Bang, tapi tadi udah di-cross-check nggak sih kalau lagu Usman ini sudah terdaftar di LMK atau belum tuh? Kalau itu sih ranahnya LMKN ya. Aku nggak ke situ, aku cuma kasih laporannya aja, sudah diterima dengan baik oleh LMKN. Nanti pun dari pihak LMKN akan menghubungi Pak Usmannya gitu. Jadi aku nggak mau bikin aturan baru, aturan sendiri nggak mau. Aku ikutin aturan yang sudah ada, yang sudah ditetapkan, ya udah. Aturan baku dari LMKN itu. Ya, aturan bakunya seperti itu, udah kita ke situ. Pokoknya abang udah menjalankan tugas Sudah, abang. prosedurnya sudah dijalankan, legalitasnya sudah clear. Outlet kita banyak yang omsetnya turun karena pandemi, banyak yang tutup. Nggak kayak dulu kan karaoke itu, tapi kita tetap bayar. Dan asal tahu ya, untuk pembayaran royalti ke para teman-teman musisi, pencipta lagu segala macam, itu mungkin paling besar dari karaoke. Dan kita termasuk pengusaha yang mensupport
mensupport teman-teman di industri hiburan. Kita paling banyak berkontribusi. Boleh ditanya ke LMKN, paling gede pendapatan LMKN di tempat hiburan pasti karaoke. Ya aku juga kan basicnya musisi kan, banyak teman-teman juga pecinta lagu, makanya aku juga pasti concern lah mikirin juga. Bang, merespon somasi ini sepertinya sudah ada komunikasi atau belum? Kemarin sih sama orang aku ada komunikasi ya, WhatsAppan segala macam. Cuma kan dari pihak Pak Usman kan cepat banget tuh, baru WhatsAppan langsung preskon, langsung ada di TikTok, ada di YouTube, ada wah masif banget ya. Jadi aku juga membombardir gitu kan ya, yang sah-sah aja sih nggak apa-apa juga sih. Cuma kan ya teman-teman masyarakat netizen tahulah arahnya kemana. Bang, Memang tapi setelah itu abang terkait ada dengan somasi ini, apakah dari abang sudah ada komunikasi dengan manajemen dari Ayu Ting Ting sendiri? Sudah. Mungkin seperti apa? Sudah, Pendapat mereka bagaimana? jadi karena dari manajemen Ayu Ting Ting juga tahu apa namanya aturannya seperti apa, LMKN bagaimana, ya santai aja sih. Karena memang sudah tahu regulasinya sudah jelas. Jadi pihak dari manajemen Ayu cuma kontak ke aku, Bang, udah tahu berita, udah. Ya udah Bang, kalau gitu silakan dilanjut. Aku udah bilang oke, kita akan ke LMKN, ini sudah. Jadi nggak ada yang gimana panik, nggak ada. Karena kita udah on the track, udah bener. Bang, tapi kan besok rencananya kan somasi hari ini terakhir. Besok abang akan dilaporkan rencananya. Nggak apa-apa, itu bebas kok. Orang tuh mau ngelaporin, pecinta lagu mau ngelapor, mau apa, itu bebas, karena hak mereka kan. Ya tetap aja saya dilaporin, tetap ujung-ujungnya ke LMKN lagi. Laporannya akan saya terima, saya serahkan lagi ke LMKN. Begitu. Aturannya seperti apa sih Bang ketika mungkin penyanyinya tidak Nah ya, terdaftar di jadi gini, LMKN? buat teman-teman penyanyi ya, pencipta lagu segala macem, saran aku sih daftar ke LMKN. Karena payung hukumnya jelas dan LMKN adalah lembaga yang memang dipayungi oleh pemerintah langsung, gitu. Jadi kan kalau industri ini tidak ada lembaga yang memayunginya, kebayang, berantakan. Nah makanya ada LMKN dibentuk. Nah jadi aku mengundang teman-teman nih semua nih para pencipta lagu, yuk merapat ke LMKN. Dan sama teman-teman juga nih yang punya usaha industri hiburan yang menyetel lagu segala macam, merapat juga ke LMKN. Bang, tapi Ada kemarin pesan ada dari Ayu nominalnya nggak? gitu kan. Heeh. Mungkin menanggapi nominalnya bagaimana? Emang nominalnya gimana? Satu lagu 1 miliar. Satu lagu 1 miliar. Dan Ya ada- nggak apa-apa, mau satu lagu 1 miliar, 5 miliar, 1 T juga nggak apa-apa. Ya kan hak. Kita nggak boleh ngelarang orang somasi, nggak boleh ngelarang orang apa namanya beracara, nggak boleh. Ya hak mereka. Nggak apa-apa. Tetap aku hargain lah. Kan kita juga nggak tahu kan. Maksudnya aku hargain. Ya silakan. Ya tetap kalau aku akan kembalikan lagi ke LMKN. Karena memang kita ikutin aturan yang sudah ditetapkan bersama LMKN. Tapi tahu nggak sih Usman ini siapa Bang? Mungkin penyanyi. Enggak, Bang? aku sih baru tahu kemarin ya. Aku baru tahu Pak Usman tuh aku baru lihat kemarin, baru lihat sekilas penyanyi lagu-lagu Ambon gitu ya. Lagunya juga aku nggak tahu. Lagunya Tapi aku di nggak tahu. karaoke abang sendiri ada nggak lagu-lagu dia? Oh sudah di cross-check itu belum? Di Depok itu sempat ada. Cuma karena masalah ini timbul ya, takut gimana mungkin sudah sama tim udah dihapus kali ya. Berarti dari abang sudah di take down ya bang? Iya, sempat ada. Jadi gini, untuk lagu-lagu sendiri kan lagu karaoke ya. Semua orang bisa akses di mana aja ada. Di YouTube, di mana semua orang bisa karaoke di rumah. Ya kebayang kalau misalkan semua penyanyi tidak ada lembaga yang menaungi, nggak ada LMKN, semua mensomasi, karaoke tutup, ya kan? Nggak akan ada tuh karaoke tuh. Restoran segala macam nggak akan menyetel audio. Jangan sampai teman-teman yang nyanyi di rumah disomasi juga. Kan nggak, jadi kan berantakan kalau regulasinya nggak diatur kan. Makanya fungsi LMKN di situ. Makanya aku terima kasih banget sama LMKN sudah menjembatani, sudah dikasih penerangan segala macam ya. Jadi kita tenang. Jadi somasi yang kami terima sudah kami serahkan ke LMKN. Goalsnya gimana Bang? Akan duduk bersama atau seperti apa? Jadi goalsnya itu mungkin Pak Usmannya ke LMKN. Dipanggil. Ya entah dipanggil, entah menghadap, ya terserah. Atau bikin pertemuan sama abang juga? Kalau mungkin? ke aku sih enggak ya, kalau aku kan memang sudah kita ikutin rules aturannya. Ya kita ke LMKN bayar, kita jadi anggota LMKN, kita punya sertifikasi segala macam sudah. Legalitas kita udah jelas. Gitu. Jadi kalau aku ketemu sama pihak mereka ya nggak ada hubungannya juga, karena memang ke LMKN lembaganya kan. Jadi ya kalau itu ya Pak Usmannya ke LMKN gitu. Ya kecuali dari LMKN manggil aku ya oke. Aku datang. Pengennya gimana Bang? Pengennya aku sih
Duduk bareng. Ya pengennya aku sih mungkin Osman kontek-kontekan sama LMKN ya. Itu sih pengennya. Gitu. Tapi untuk duduk bareng atau Kalau duduk bareng mungkin kemarin mau. Tapi kalau sekarang kan aku lihat Osmannya langsung hajar. Preskon, jedang. Ya lebih baik ikutin aturan yang ada. Aku mau bikin aturan sendiri enggak. Jadi aku juga dapat saran dari LMKN tadi. Ya kalau misalkan mau dilanjuti lewat LMKN. Ya melibatkan LMKN, memang lembaga yang resmi ya. Pasalnya punya, pelindungan hukumnya jelas gitu. Jadi kita nggak mau bikin aturan baru. Siapa kita kan? Kita ikutin aja. LMKN bilang begini Pak, ya sudah kita ikuti. Gitu. Kita Angel nggak mau. gimana, Bang? Lagi syuting. Khawatir nggak maksudnya nih? Enggak. masalah? Kayak Angel juga paham kok. Dia paham banget. Karena memang dulu juga sempat ada kayak ini dulu. Tahun 2016, 17 pernah ada beberapa kali. Cuma begitu si pencipta tahu LMKN, ketemu dengan pihak LMKN, clear. Langsung clear gitu. Berarti nggak khawatir ya maksudnya? Enggak. Karena kan memang kan LMKN kan lembaga resmi. Bukan lembaga yang gimana-gimana. Memang semuanya kan ke LMKN kan. Gitu. Dan kita juga dilindungi LMKN. Bang, ada pesan nggak dari Ayu Ting Ting mungkin perihal Dari Ayu langsung sih enggak. Dari manajemennya juga nggak ada pesan gimana, cuma dari teman-teman manajemennya Ayu cuma ya udah segera ke LMKN aja, limpahkan perkaranya ke LMKN aja, berkas somasinya kasih ke LMKN dah gitu. Karena dari manajemen Ayu juga udah tahu memang ini ranahnya LMKN gitu. Outlet Ayu itu ada berapa keseluruhan? Terus Kalau mengalami penutupan awal itu ada hampir 15 kalau nggak salah ya, pandemi segala macam, ekonomi, mungkin sekarang tinggal 4 apa 5 gitu. itu di Jakarta Depok. Di Depok ada, di Cibinong, Taman Mini, yang duanya di luar kota, yang lainnya tutup karena memang kan ekonomi sedang tidak baik-baik saja kan. Karaoke juga sudah tidak seperti dulu kan, makanya outlet sekarang tuh masih bisa bertahan, bisa gaji karyawannya itu udah alhamdulillah. Dan kita ya karaoke itu satu sumbangsi ke teman-teman artis tuh gede banget. Kita bayar royalti terus tiap tahun. Terus kita buka lowongan pekerjaan juga. Terus di mana kita buka itu industri di sekitarnya juga ikut berkembang. Ya jadi harusnya sih ya kita disupport lah. Sama besar Ayu nggak menjamin itu. Jadi gini, semua brand Inul Vista pun yang besar itu dari 100 mungkin sekarang tinggal sekitar 50-an. Aku sempat ketemu Mbak Idul kan, tinggal sekitar 50 sekian. Semua brand mengalami hal yang sama. Jadi memang siklusnya udah berubah. Yang dulu orang dikit-dikit karaoke sekarang udah mulai berubah. Ya mungkin sekarang ada perbaikan kali ya, orang udah mau nyanyi, udah mau karaoke. Karena kan memang kan pandemi kan orang droplet ya, itu sangat di ini kan, itu efeknya gila. Dan sampai sekarang tuh masih dikit-dikit masih ada efek bekas pandeminya ada. Kan berarti Ya mudah-mudahan semua membaik. Ayu itu hanya brand ambassador aja. Ayu bukan Ting Ting hanya public brand sekali. ambassador, pemiliknya tuh aku langsung. Gitu. Pemilik brandnya langsung aku. Jadi kalau mau disomasi aku lah, gitu lah. Bukan Ayu gitu. Bang, ini LMKN kalau nggak salah ada 5 bang. Yang di sini LMKN yang mana nih bang? Ini LMKN aslinya ini di sini sih. Kalau saya LMKN pusatnya. Oh, Iya di sini. Baru ada LMK yang lainnya kan. Karena kan memang wilayahnya kan luas Indonesia kan. Kalau mungkin sendiri ya nggak akan bisa mencakup gitu. Jadi mereka ada kembangannya lah gitu. Aku kurang paham juga sih. Tapi setahu aku ya ini. yang di sini. Yang lain juga sama, LMK juga sama. Ya tinggal mungkin ada yang domisili di mana ada LMK ya bisa. Jadi buat teman-teman yang pencipta lagu, teman-teman pengusaha industri hiburan yang memutar lagu ya segera merapatkan barisan ke LMK untuk menjamin apa namanya legalitasnya biar jelas. ada yang mau disampaikan nggak Pak Usman mungkin? Semoga Pak Osmannya sehat ya, sukses, tetap semangat. Itu aja sih dari aku sih, itu sih. Aku nggak mau gimana nggak mau nambah musik, syukur nanti jadi teman kan ke depannya kan, gitu sih. Tetap semangat Pak Usman. Intinya aku dukung para pencipta lagu karena aku juga musisi. Aku juga nyiptain lagu juga. Cuma lagunya nggak tenar. Nggak setenar lagunya Pak Usman. Gitu ya. Oke. Thank you semua ya.